oke, saya ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi tadi kan Bang Hendarsan bilang ada dua kemungkinan pada saat sebelum Kongres atau pada saat Kongres nih pertemuannya. Atau jangan-jangan bisa jadi nggak jadi karena gesekan friksi yang di dalam kalau PDIP masuk ini bergesekan bisa terjadi ada gesekan nih karena di dalam ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang Ketua Umum PSI, ada juga kemudian yang pro Jokowi di dalamnya, ada Bang Ara termasuk juga di dalamnya. Ya, sebenarnya secara prinsip bagi PDIP yang penting itu tidak ada masalah apapun dengan Prabowo Subianto. Kalau yang lain itu merasa tidak happy, merasa tidak nyaman, itu monggo. Karena bagi PDIP yang paling dihormati itu hanyalah presiden definitif, bukan yang lain. Itu yang saya kemudian di awal itu sudah disclaimer. Bagaimana model koalisi politik antara Prabowo dengan Megawati, Gerindra dan PDIP, kalau hanya yang diakui itu hanyalah Prabowo. Coba saya bisa membayangkan sedikit ya. Kalau betul bahwa yang dihormati dalam koalisi ini hanyalah Prabowo, jadi ini semacam koalisi sebelah mata. Karena Gibran itu dianggap bukan bagian dari koalisi pemerintah jadinya oleh PDIP. Inilah yang saya kira pasti akan menimbulkan sedikit resistensi. Dan Karena tadi pastinya pada akan saat di video juga nggak ada mendorong. salaman dengan Mas Gibran gitu ya, Betul, atau karena ketemu bagi PSI. PDIP ya hanya ingin berkoalisi dengan Prabowo sebagai partai pemenang Pilpres. Yang lain-lain itu kan juga dianggap sebagai bagian dari partner koalisi. Tak ada bedanya juga dengan PDIP yang kemudian kalau betul ingin berkoalisi ya. Tapi secara prinsip begini, kalau menurut saya ya, saat ini itu sedang kalau saya berpikir agak kritis ya, apa urgensinya PDIP itu bertemu dengan Gerindra? Apa pentingnya Megawati itu bertemu dengan Prabowo Subianto? Dulu memang ada keinginan Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik termasuk yang kalah Pilpres tentu untuk mengamankan dukungan politik di parlemen sehingga tidak ada gejolak apapun. Nah, per hari ini hampir 85% dukungan politik sudah di tangan Prabowo Subianto dan per hari ini tak ada satupun partai politik yang kemudian ingin jadi oposisi. Nah, yang kedua, PDIP sekalipun Berarti di sini adalah sebenarnya PDIP yang lebih membutuhkan Pak Prabowo. kalau melihat kecenderungannya seperti itu, kalau dulu memang ada kesan bahwa Prabowo lah yang membutuhkan partai-partai yang kalah di Pilpres. Ini yang disebut dengan politik gotong royong sehingga instabilitas politik itu bisa dihindari. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau alasan stabilitas politik, dukungan politik di parlemen, sebenarnya Prabowo sudah tidak butuh PDIP ya. Cuman memang karena Prabowo ini mazhabnya adalah zero enemy, tidak mau ada sedikit pun yang protes dan kritis, apalagi Hmm. partai yang sebesar PDIP tentu tidak Ya, mungkin ada sedikit ganjalan yang oke. kemudian akan menjadi resisten di kemudian hari.